Note mengenai gerund atau catatan mengenai gerund, kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Note pertama, the passive gerund atau gerund yang berbentuk pasif. Ada dua bentuk passive gerund, yaitu misalnya being written, ditulis, being asked, ditanya, being eaten, dimakan. Misalnya yang lain yang perfect ya bentuknya, having been eaten, written, sudah ditulis, having been asked, sudah ditanya, having been eaten, sudah dimakan. Contoh, I remember being taken to Australia when I was small. Aku ingat pernah dibawa ke Australia ketika saya masih kecil. Most children enjoy being taken to the zoo. Kebanyakan anak-anak kecil senang dibawa ke kebun binatang. She denied having been questioned by the police. Dia perempuan menyangkal telah ditanya oleh polisi. Sudah ditanya oleh polisi. Nah, dilihat dari contoh-contoh tersebut ada being taken, being taken dua ya, ada dua, dan having been questioned. Nah, mereka jatuh setelah verb remembered, enjoy, denied. Nah, dia adalah objek yang berupa verb namanya gerund yang bentuknya pasif. Tetap ada verb ing-nya dan diikuti verb 3 di belakangnya. Bentuk pasif gerund biasanya digunakan di belakang kata kerja seperti want, need, deserve, require. Nah, yang ini tadi sebenarnya sudah kita bahas di materi sebelumnya. Polanya ya, dilihat dari polanya kan ada. Nah, yang kita tekankan itu yang contoh yang di bawah ini. This car wants repairing. Mereka tanpa dibentuk jadi being taken atau having been taken, hanya verb ing saja, tapi maknanya sudah pasif karena ada kata kerja tertentu, yaitu want, need, deserve, require, dan lain sebagainya. Contoh itu tadi, this car wants repairing. Mobil ini ingin diperbaiki. Contoh yang kedua, my teaching method needs improving. Metode mengajarku perlu dikembangkan. Ya toh, perlu, needs, improving, dikembangkan, bukan mengembangkan ya. Improving kan kalau di gerund aktif verb ing saja maknanya mengembangkan. Nah, kalau jatuhnya setelah kata kerja needs jadi dikembangkan. Contoh yang ketiga, his problem requires studying with grit. Masalah ini butuh dipelajari sungguh-sungguh. Butuh, require, terus ketemu verb ing studying, dipelajari. Studyingnya maknanya bukan mempelajari. Jadi kalau jatuhnya setelah kata kerja ini maknanya malah pasif. Jadi nggak usah dibentuk seperti yang di sebelah kiri, jadi being repaired, malah salah ya. Nggak usah, itu terlalu bertele-tele. Being improved, being studying, studied, nah itu nggak usah terlalu bertele-tele. Note yang kedua, perbandingan antara gerund dengan verbal noun. Verbal noun adalah gerund yang dikata bendakan. Sebenarnya dia juga bentuknya verb ing, hanya saja dia adalah maknanya kata benda, gitu ya. Dengan gerund adalah keduanya sama-sama memiliki bentuk verb ing. Perbedaannya itu hanya di makna biasanya. Nah, kita lihat gerund. Gerund itu tidak memiliki bentuk jamak dan di depan gerund tidak diberi kata sandang. Jadi nggak usah diberi kata sandang. Catatan yang kedua, mempunyai sifat kata kerja, misalnya mempunyai objek tersendiri, mempunyai perubahan bentuk kata kerja atau tensisnya, dan mempunyai bentuk pasif dan sebagainya. Contoh kalimat gerund, she likes reading, dia suka membaca. I am interested in planning
the new building. Nah, reading nggak ada objeknya, nggak usah ditambahkan artikel, tambahkan a and the nggak usah, atau kepemilikan nggak. Kalau yang kedua ada objeknya, planning the new building, objeknya the new building, merencanakan bangunan baru. Bedakan dengan yang verbal. Verbal noun mempunyai bentuk jamak plural atau jamak ya, dan bisa diberi kata sandang, artikel a and the, atau kata sifat adjektif di depannya. Tidak mempunyai sifat kata kerja, tidak mempunyai makna kata kerja. Biasanya ya, maknanya kata benda. Sebenarnya mirip dengan gerund juga. The reading of this short story took 3 days. Nah, ada reading. Maknanya pembacaan cerpen ini menghabiskan waktu 3 hari. Pean sebenarnya bisa di gerund, tapi gerund phrase. Kalau gerund biasa maknanya ya membaca, bukan pembacaan kalau reading ya. Contoh yang kedua, the work needs carefully planning. Pekerjaan ini perlu perencanaan. Nah, perencanaan yang hati-hati, careful planning. Nah, itu adalah non phrase. Jatuhnya perencanaan yang hati-hati. Catatan ketiga, pada dasarnya gerund adalah sejenis dengan kata benda abstrak, abstract noun, dan mempunyai arti yang sama seperti abstract noun, kata benda abstrak, atau seperti non infinitif meskipun tidak sama dalam bentuknya. Perhatikan bentuk-bentuk kalimat di bawah ini. Ketika kita menggunakan gerund, jadinya sleeping is necessary to health. Abstract noun, sleep is necessary to health. To infinitive, to sleep is necessary to health. Ketiga contoh di atas ini itu benar teman-teman. Tinggal teman-teman pakai yang mana. Mau pakai gerund, abstract noun, atau to infinitive. Maknanya semuanya sama, yaitu tidur penting untuk kesehatan. Thanks for watching.